Itu waktu saya tertarik lentera itu pertama kali lihat di Expo ya, Expo di daerah Ngablak, kemudian penasaran, lalu saya ambil 1,5 kilo, saya tanam. Buncis itu fase vegetatif ya, cuman membutuhkan mungkin dorongan dari fosfat lewat semprot itu cukup. Kalau pemupukan itu masuk di umur sekitar 20 hari ke atas ya, NPK seimbang lah. Kalau untuk awal panen sekitar 60 hari mas, 2 bulan. Petikan kelima itu dapat sekitar 2 kuintal kemarin ya. C4 itu kemarin saya sempat masukkan C4 juga, aplikasi 2 kali. Yang merah. Alhamdulillah ini sampai atas buahnya masih banyak lah yang kelihatan untuk jadi bakal buah. Lentera itu menurut saya ya, satu mas yang saya tertarik itu dia itu produksi buah itu mulai dari pangkal bunga yang atas itu kontinu. Kalau untuk tumpang sari, buncis terutama lentera ini sangat rekomendasi sekali buat petani-petani milenial, terutama yang agak jenuh kalau tanam-tanam cabai yang begitu rumit ya, kita tanam buncis ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Halbanero Official. Kali ini kita ada di lahan salah satu tanaman sayuran yang juga banyak diminati masyarakat, salah satunya yaitu buncis. Dan kita bareng petani yang masih muda asal Magelang, Jawa Tengah bersama Mas Arif, yang dimana beliau menanam buncis varietas lentera dari Halbanero. Menariknya dari varietas ini yaitu memiliki pertumbuhan yang cepat, perawatan yang cukup mudah, dan pertumbuhan tanaman yang juga stabil. Salah satu keunggulan yang paling terlihat yaitu produksi buahnya yang terus jalan dari bawah sampai bagian atas tanaman. Ditambah lagi warna buahnya yang hijau, tampilannya menarik, dan cukup sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena itulah, varietas lentera ini banyak dilirik petani. Tidak hanya itu teman-teman, beliau juga punya tips penting supaya tanaman tetap produktif, tumbuh lebat, dan serangan hama bisa diminimalisir. Jadi, seperti apa perawatannya? Tonton terus videonya sampai habis ya! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Anang Ismawan pada channel Halbanero Official. Nah, pada video kali ini pembahasan kita agak berbeda. Varietas yang kita bahas mengenai benih buncis hijau. Nah, mereknya lentera. Nah, kebetulan di sebelah kanan saya atau di hadapan saya ada petaninya, milenial ya Mas ya. Iya. Monggo Mas, langsung diperkenalkan. Ya, nama saya Mas Arif, alamat Pakis, Magelang. Pertama kali tanam buncis varietas lentera. Jadi beliau ini Mas Arif yang kemarin juga kebetulan udah diliput waktu itu tanam rawit ya Mas ya? Iya, RM Tumani. Seperti kemarin Mas, nih pertanyaannya kan sekitar perawatan, terus keunggulan varietas, kendala, serangan-serangan hama. Untuk ketinggian ini sendiri di berapa mdpl Mas untuk lokasi ini? Lokasi daerah tempat saya menanam itu sekitar 800 mdpl plus. 800 lebih ya Mas? Iya. Oke, buat teman-teman yang kebetulan pengen bertanam varietas lentera atau tanam buncis sayur, nah ini bisa simak video ini sampai selesai. Oke Mas, untuk riwayat lahan ini sendiri Mas, bekas apa tadinya? Ini dulu bekas tanaman jipan itu. Labu Ya, saya bongkar, kemudian saya kencangkan plastiknya, kemudian saya ganti plastik yang baru, terus saya tanam buncis ini, lentera. Iya. Untuk pupuk dasar sendiri untuk tanaman buncis ini sendiri ribet nggak tuh Mas? Mudah Mas, cuman CM ayam petelur itu paling simpel. Ya, Iya, kalau paling tanam simpel. sayur. Simpel tapi kan pasti ada ini lah Mas, perawatan khusus mungkin. Ya mungkin penyemprotan paling utama itu untuk mengatasi hama ulat Mas. Hama ulat. Ya, hama ulat. Oke. Dulunya dapat benih lentera ini sendiri pas acara atau pas di toko
Itu waktu saya tertarik lentera itu pertama kali lihat di Expo ya. Expo. Ya, Expo di daerah Ngablak. Kemudian penasaran, lalu saya ambil 1,5 kilo, saya tanam. Oke, ini menarik, nanti kita bahas perbandingan antara buncis lentera dari habanero dan juga varietas lain ya Mas ya. Perawatan sendiri Mas, di fase vegetatif pertumbuhan itu membutuhkan pupuk apa saja? Kalau buncis itu fase vegetatif ya, cuman membutuhkan mungkin dorongan dari fosfat lewat semprot itu cukup. Cukup. Kalau pemupukan itu masuk di umur sekitar 20 hari ke atas ya, NPK seimbang lah. NPK 16-16. Ya 16-16. Untuk saat ini udah panen ke berapa Mas? Saat ini sudah panen kelima ya. Kelima. Ya. Kelima. Panen kelima usia berapa itu? Awal panen. Kalau untuk awal panen sekitar 60 hari Mas. 60 2 hari. bulan. Agak genjah dari varietas lain apa agak mundur? Kalau untuk umur hampir seimbang ya Mas. Hampir seimbang Ya. ya. Di ketinggian yang sama. Di ketinggian yang sama, Lahan yang sama. lahan yang sama. Nah, di petikan kelima ini udah mendapatkan berapa kilo Mas? Petikan kelima itu dapat sekitar 2 kuintal kemarin. 2 kintal. Ya. Dari 500 gram benih. Ya, setengah kilo benih itu. Petikan kelima dapat 2 kintal dari 500 gram benih. Atau setengah kilo. Iya. Termasuk istimewa Mas. Ya, termasuk bagus lah, rekomendasi. Perawatan di fase generatif Mas, untuk mengejar buah itu ada hal-hal lain atau ramuan lain yang diberikan Mas? Kalau saya ya cenderung ke perangsang bunga dan buah. Mirip-mirip cabai, cuman untuk dosis kan lebih rendah. Ya seperti masuk kalium kayak KNO, kemudian kalsium juga masuk tipis-tipis, ditambah produk jenengan. Oh, C4 itu? Ya C4 itu kemarin saya sempat masukkan C4 juga, aplikasi 2 kali. Yang merah? Yang merah. Akhirnya bunganya juga bermunculan, calon buah juga? Ya alhamdulillah, ini sampai atas buahnya masih banyak lah yang kelihatan untuk jadi bakal buah. Kendala daripada tanam sayuran buncis ini sendiri Mas? Untuk hamanya apa? Kalau hama di tanaman buncis itu agak unik karena kayak padi itu bunganya sering dimakan burung pipit, itu yang paling kendala itu. Kalau untuk hama-hama lain itu ya ringan lah, paling cuman ulat bur kecil itu. Berarti ini Mas ya, untuk penyepraian insektisida menyesuaikan? Ya, untuk penyepraian sangat ringan, menyesuaikan saja. Dalam artian menyesuaikan ketika ada kemungkinan serangan ulat, ya. Terus serangan burung. Iya, betul. Untuk kutu-kutuan Mas? Kutu-kutuan hampir sangat minim ya. Paling ya semprot pakai imidacloprid yang paling rendah itu sudah cukup untuk buncis. Nah, ini buat teman-teman yang bosan tanam cabai karena serangan layu, ya, patek, tanam buncis, sayuran buncis. Ini sangat rekomen, mengingat untuk harga buncis itu ketika rendah juga nggak rendah banget. Iya. Iya nggak? Masih dapat. Golongan stabil lah di angka 3.000. 3.000-an masih dapat. 4.000 ya. Dengan perawatan satu pohon kan nggak sampai 3.000-an. Ya nggak sampai. Sangat-sangat murah. Untuk saat ini juga harganya udah 6.000. Ya. Bahkan kedepannya lagi bisa mudah-mudahan bisa naik Mas. Nah, sekarang udah petikan kelima itu dapat 2 kintal. Iya. Tinggal dikali 6.000. Sangat menggiurkan. Oke Mas, lanjut ke pembahasan varietas. Siap. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman pastinya. Untuk varietas lentera ini sendiri Mas, keunggulannya? Kalau untuk varietas lentera itu menurut saya ya, kalau di lahan saya itu yang pucuk muda atas itu terus produktif, jadi tidak produktif banyak kemudian macet, tidak, dia itu continue, cenderung pelan-pelan tapi tahan lama, stabil ya Mas? Ya, cenderung stabil. Nah itu di pembungaan. Karo di karakter pohon Mas? Kalau karakter pohon mungkin hampir sama dengan varietas lain. Ya. Kalau untuk corak warna buah ya cenderung lebih hijau
Kalau lentera buahnya cenderung lebih hijau. hijau. Terus pembungaan atas juga stabil ya Mas. Stabil kontinu ya. Kontinu. Nah, untuk buah sendiri Mas. Untuk buah sendiri di pasaran. Kalau untuk di pasaran ya menurut saya ya disukai konsumen seperti biasa. Karena ini ya Mas ya. Nggak ada yang komplain atau gimana. Lebih hijau juga Ya, mungkin. mungkin ukurannya sedang. Kalau di ini Mas, di bobot itu gimana? Kalau bobot mungkin cenderung hampir sama Hampir sama ya Mas ya. dengan buncis-buncis lainnya. Kalau kekurangan daripada lentera ini sendiri dibanding varietas lain? Untuk bicara kekurangan mungkin daunnya agak lebih lebar. Agak lebar. Jadi kalau penyepraiannya ya lebih boros mungkin. Seperti itu. Buahnya agak panjang apa pendek? Kalau buah saya bilang tanggung ya Mas. Itu ya standar lah kalau untuk buncis. Jadi kami tidak overclaim, Ya. dalam artian tidak melebih-lebihkan Iya. produk kami. Nah ini petaninya udah bilang kekurangannya di daunnya yang terlalu lebar. Yang kedua buahnya normal, dalam artian nggak begitu panjang. Iya. Dibanding dengan varietas yang lain, ada yang sama, ada yang lebih pendek. Iya. Tapi bukan jadi masalah karena disukai pasar. Disukai Dalam pasar. artian ketika packing di plastik itu nggak terlalu memakan tempat Iya. dan juga nggak terlalu panjang. Itu untuk kelebihannya buahnya stabil sampai atas ya Mas ya. Iya, betul. Pembungaan kontinu atau terus berkelanjutan. Kalau kelebihan untuk buncis lentera ini satu Mas yang saya tertarik itu dia itu produksi buah itu mulai dari pangkal, kemudian ya itu tadi bunga yang atas itu kontinu. Varietas lentera ini sendiri Mas, kalau di Tumpang Sari itu menurut jenengan gimana Mas? Ya sesuai lahan yang saya tanami. Jenengan ya sudah lihat tadi ada tumpang sari sama jahe sama itu labu jipan itu. Asal kita tahu ritme tanamnya ya aman-aman saja Mas, nggak ada kendala apapun. Berarti ini ya Mas ya, rekomen banget buat Tumpang Sari atau buat tanaman pokok rekomen. Betul, kalau untuk tumpang sari, buncis terutama lentera ini sangat rekomendasi karena tidak mengganggu untuk tanaman. Contoh lah yang saya tanam mungkin bawah itu jahe, kemudian atas ada labu jipan sama ini buncis lentera. Semuanya aman, nggak ada ya kendala apa-apa. Bisa ditambahkan Mas, untuk perawatannya itu pengocoran berapa kali atau sampai usia berapa kali baru dikocor atau pemupukan susulan itu? Kalau pengocoran kita ambil tahap awal itu umur setelah buncis itu mecah atau basa Jawane tukul lah. Kita biarkan sampai umur setengah bulan. Kemudian umur 20 hari kita kocor pakai NPK 1616. Kemudian kita tugal lagi setelah umur 40 hari. Cukup mungkin 2 kali pemupukan di umur 40 hari ke bawah, tambah 1 lagi pemupukan di umur sekitar 60 hari menjelang petik. Kalau kita tambah pupuk mungkin ya yang buah atas insya Allah banyak yang jadi lah. Kebetulan untuk saat ini kita sedang berada di lahan kedua ya Mas ya? Ya. Lahan kedua dan lahan pertama. Untuk saya lihat perawatannya juga hampir sama. Sama. Sama tuh Mas? Ya. Nah ini bisa teman-teman lihat di belakang ini kan dirempel habis. Nah tujuan daripada dirempel itu bisa dijelaskan Mas? Kalau saya untuk tujuan dirempel mungkin untuk memperingan itu loh, hama ulat. Karena kalau daun terlalu lebat, penyepraian nggak maksimal itu cenderung ulatnya itu jarang kena insek kan, akhirnya makan itu buncisnya. Berarti salah satunya efisiensi saat penyepraian. Ya, efisiensi penyepraian terus untuk masuknya sinar matahari itu kan lebih maksimal. Oke. Nah, selain daripada itu ada nggak sih Mas efek daripada perempelan? Kalau untuk perempelan yang sudah saya alami sebelumnya itu terutama umur petik ya Mas. Itu bisa lebih panjang. Umur petiknya lebih panjang? Iya. Kalau yang biasanya nggak dirempel cuman petik 9 sampai 10, ini bisa bertahan sampai 15. Mungkin kalau pemupukan juga kontinu rajin bisa 15 plus. Nah, ini tentunya jadi pertanyaan buat teman-teman.
Mungkin nanti ada pertanyaan, Mas, saya tanam buncis, daunnya lebat, Ya. tinggi tapi nggak ada buahnya ya. Nah itu apakah ada efek dari perempelan nantinya? Maksudnya dalam artian perempelan itu ngefek nggak sih buat pembuahan gitu loh? Kalau perempelan asal umur sudah di atas 60-70 itu aman, Mas. Malah mempercepat pembuahan. Ya, selain mempercepat pembuahan, karena itu kan nutrisi fokus naik. Nah, Untuk buah yang bawah kan sudah tidak terlalu banyak nutrisi yang dibutuhkan, mungkin untuk mendongkrak agar nutrisi fokus ke buah atas. nah ini buat teman-teman khususnya petani sulur, pisah kacang, timun, terus buncis, gambas, Pare. oyong, pare. Nah itu diperlukan perempelan untuk mempercepat pembuahan yang Iya. pertama, kedua lebih efektif saat penyepraian, yang ketiga mungkin nanti umur petiknya Lebih juga panjang. lebih panjang ya Mas ya. Nah, Karena pohon tidak terlalu terbebani sama betul. daun-daun tua itu. Betul banget itu Mas. Saran buat teman-teman sih. Nanti kalau ada saran lagi atau masukan lagi bisa komen-komen di bawah. Iya toh Mas. Siap. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol pada sore hari ini Iya. bareng Mas Arif yang kebetulan, oh nggak kebetulan, memang disengaja tanam varietas Lentera. buncis lentera ya Mas ya. Betul. Rekomen Mas. Rekomendasi sekali buat petani-petani milenial terutama yang agak jenuh kalau tanam-tanam cabai yang begitu rumit. Ya, kita Huru-hara tanam di cabai. buncis ya, buat hiburan juga bisa. Nah, itu buat opsi teman-teman khususnya dataran tinggi Mas ya. Ya. Kan rata-rata buncis hijau itu dataran tinggi. Yang jenuh tanam cabai dengan huru-haranya. Bisa Bisa kita tanam tanam buncis. buncis ya. Buncisnya jangan lupa ini lentera. Lentera mantap. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen Anda dan like Anda serta share Anda membantu kami untuk tetap berkarya. Oke toh Mas. Oke. Oke sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.